Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mau bahas tentang pengetahuan gitu. Gini, kita kan kemarin udah ngomongin soal sedikit tentang fase evolusi spiritual, di mana pada fase yang paling bawah itu, pada fase yang bawah, ini adalah fase beroposisi dengan keilahian gitu. Fase oposisi. Ini mesti tidak bisa dianggap enteng ya, karena seluruh penderitaan manusia itu karena sikap oposisinya kepada keilahian. Sikap oposisi ini bukan sikap lahiriah, tapi sikap batinia gitu. Jadi gut view itu adalah sikap batinia. Itu mesti dipahami ya, mesti dipahami. Jadi dalam evolusi spiritual itu mesti disadari sikap oposisi secara batinnya. Nah, karena di sini kemudian kita berangkat dari sikap oposisi ini gitu. Bagaimana jiwa dengan sikap oposisi terhadap keilahian itu memahami pengetahuan. Jadi sikap stage oposisi ini memahami pengetahuan gitu. Jiwa yang masih di fase oposisi dengan keilahian, prioritas dia punya prioritas itu, pokoknya pengetahuan itu diprioritaskan untuk pemenuhan gitu. Untuk pemenuhan. Sementara jiwa di stase spiritual itu bukan untuk pemenuhan, tetapi untuk penemuan kualitas keilahian gitu. Ini bedanya. Ini bedanya yang kemudian tuh oleh guru kita ini, Syekh Muhammad Ali Hanafiah, mengkritik ini, lihat ya, mengkritik orang jiwa-jiwa yang masih di stase oposisi ini, ya, dia mesti itu untuk pemenuhan. Pemenuhan apa? Sebenarnya pemenuhan sebagai oposisi tadi. Jadi pemenuhan sebagai oposisi. Jadi makin banyak dia mempelajari ilmu, pengetahuan, makin keras sikap pada keilahian. Karena itu pengetahuan itu prioritasnya untuk pemenuhan.
Pemenuhan sebagai oposisi, bayangkan itu. Nah, kemudian tidak heran, semakin banyak belajar itu mereka semakin keras hatinya. Dalam term agama kan seperti itu. Jadi pada orang atau pada jiwa yang masih beroposisi, pengetahuan tadi itu bukan untuk membawa dia pada penemuan keilahian, tetapi justru akan terus memperkuat sikap oposisinya kepada keilahian. Jadi pada konteks itu, pengetahuan tidak membantu dia untuk tumbuh, tetapi pengetahuan membuat dia tambah keras. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya, saya ingin perbincangkan gitu. Itulah orang yang telah dibodohin oleh ilmu pengetahuannya sendiri. Ya, toh? Inilah bahayanya jika kita mengabaikan ilmu pengetahuan tentang diri. Ya, toh? Inilah bahayanya jika kita mempelajari agama sebagai mata kuliah. Inilah bahayanya jika kita mempelajari filsafat sebagai mata kuliah. Inilah bahayanya jika kita mempelajari sains sebagai mata kuliah. Sains spiritual itu mempelajari agama untuk penemuan keilahian dalam dirinya. Sains spiritual itu mempelajari filsafat untuk penemuan keilahian dalam dirinya. Sains spiritual mempelajari psikologi, mempelajari fisika, kimia, biologi dalam rangka untuk penemuan keilahian dalam dirinya. Seperti itu. Jadi inilah yang membedakan ya, yang membedakan kalau di kampus itu, kalau di kampus mempelajari agama itu sebagai mata kuliah. Ya, toh? Di kampus itu kita belajar sains sebagai mata kuliah. Tapi di spiritual science itu dipelajari dalam rangka untuk penemuan kualitas keilahian di dalam diri. Itu bedanya, itu bedanya. Saya kira dari saya cukup. Mari kita berdiskusi gitu. Monggo. Silakan teman-teman. Mari kita berdiskusi. Bukan niatnya. Yang penting adalah itu pensucian jiwa dulu. Pensucian jiwa. Jangan sampai belajar pengetahuan, tapi jiwa masih beroposisi. Baik Bang, mungkin pertanyaan saya ini Bang, karena ini kan pencucian jiwa nih, kita kan diberikan pengetahuan melalui
melalui sains spiritual ini. Mm-mm. Nah, kemudian dikasihlah sebuah konten isi di situ terkait dengan spiritual. Ya. Nah, itu kan pengetahuan juga nih. Jadi Mm-mm. masalahnya ternyata agak susah ini masuk ke orangnya, kan gitu. Sama yang disampaikan oleh Bang Aswar ini kan materi dalam arti kata-kata, lalu kemudian penyucian jiwanya di mana gitu kan. Jadi belum ada keterhubungan di sini antara pengetahuan dengan pencucian jiwa itu. Saya dapat materi dari Bang Aswar misalkan, belum tentu juga punya niat untuk, meskipun materinya seperti itu, belum tentu juga punya kehendak untuk mencucikan jiwa. Begitu misalkan, Bang. Oke. Di sini memang yang pertama itu kita pasti memahami kecenderungan orientasi gerak jiwa kita sendiri. Ini penting. Jadi kita mesti jujur. Jadi pencucian jiwa itu sebenarnya dimulai dari mampu membedakan ini jalan penemuan atau jalan pemenuhan, kan gitu. Ada. Nah, memang ini akan sedikit mungkin membingungkan, tetapi yang ingin yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh aktivitas di komunitas kita itu dalam rangka arahnya pada penemuan diri, penemuan keilahian. Jadi itu dulu. Jadi kita mesti mulai bisa membedakan nih, sebenarnya tujuan saya belajar ini mempelajarinya sebagai apa? Sebagai mata kuliah saja atau sebagai jalan penemuan diri? Kalau sebagai ingin sebagai jalan penemuan diri, maka pasti itu akan lebih banyak pemahaman tentang diri yang didapat. Tetapi kalau kok rasa-rasanya udah ikut kuliah ini nggak ada penemuan apa-apa, jangan-jangan itu jiwanya sebenarnya sebagai oposisi. Jadi mengikuti kajian ini hasilnya itu sebagai mata kuliah, bukan untuk penemuan diri. Jadi itu gampangannya. Apakah saya ini termasuk yang jalan pemenuhan atau penemuan? Konfirmasi sendiri. Sudah berapa penemuan diri itu? Sudah apa saja yang ditemukan dalam diri? Pokoknya tabung kebenarannya gitu. Kalau udah ngomong mungkin itu. Nggak nyambung aja juga ketinggian. Gue pengen muka orang ABK. Sederhana banget orangnya. Senangnya pakai sepatu cat, sepatu olahraga. Makanya memang tuh dalam pembelajaran spiritual, strategi belajarnya itu adalah working with. Strategi belajarnya working with. Jadi memang basisnya ini working with itu working with pembimbingnya. Nggak bisa doing to. Bukan doing to gitu. Yang penting ngerjain, nggak bisa begitu. Kalau dalam spiritual itu nggak bisa hanya yang penting saya kerjain, tetapi mesti
strateginya itu working with. Jadi mesti ada semacam pembimbing lah, semacam itu. Sudah pembimbing. Bang Aswar, Ya. masalah pembimbing nih. Ini pembimbing ini kan dalam pemahaman nyata itu adalah bukan maya nih Bang, jadi langsung gitu. Betul. Nah, ini jadi persoalan nih ketika Bang Aswar melalui membimbing kita melalui internet atau dunia maya ini, apakah cukup atau bagaimana? Ini jadi persoalan saya ini, karena kan situasi kondisi COVID-19 misalkan, kemudian jarak yang jauh gitu kan. Nah, itu jadi masalah kalau kita harus ketemu langsung itu Bang. Nah, ini bagaimana? Apakah kita ini menerima kondisi maya sekarang ini atau memang tetap harus berupaya untuk menemui pembimbing begitu Bang? Itu yang jadi masalah. Misalkan kalau di dalam guru itu mengajarkan bertemu langsung. Nah, sekarang hubungannya sudah tidak langsung lagi. Itu apakah menjadi persoalan atau bagaimana ini, Bang? Sebenarnya memang ada gini, saya ini aja. Kan kalau ketemu, apa bedanya ketemu langsung dengan via Zoom seperti ini ya toh? Apa bedanya? Memang itu kalau ketemu langsung dia ada suasana akrab gitu ya. Suasana akrab itu dalam. Ini aja yang kurang tuh dalam dalam sesi Zoom itu keakraban itu tidak tertangkap secara keseluruhan. Dan memang keakraban ini modal awal untuk apa istilahnya itu untuk working with, ya toh. Keakraban ini modal awal untuk working with. Tetapi ya tetap ada manfaatnya kita apa istilahnya lakukan Zoom ini. Untuk bisa dilakukan working with via Zoom dengan catatan yang dibahas itu adalah kasus-kasus personal, ya, problem-problem pribadi. Kalau sekarang ini kan kita masih membahas soal filosofisnya dulu, filosofis. Working with ini nanti ini kajian klinisnya kan, nanti klinis. Ya gitu. Jadi tapi klinis tanpa filosofis itu nanti jadinya kayak dogma. Ya toh. Nanti akan memperkuat dogmatis. Makanya kemudian tuh mungkin ya, misalnya 6 bulan pertama kita pahami filosofisnya, ya, atau membedakan secara telak dulu, baru mungkin 6 bulan berikutnya baru kajian klinis. Pendekatannya biasanya seperti itu, atau mungkin apa? Ya, seperti itu mungkin lebih bagus ya. Cuma kan memang di sini apa? Tidak, karena kajian klinis ini itu butuh kesepakatan 2 orang, fasilitator dengan informannya, ya kan? Nah, di sini memang penting ini kesungguhan fasilitator, kesungguhan informan gitu, itu penting sekali. Nggak bisa hanya fasilitatornya sungguh-sungguh terus pesertanya nggak mau partisipasi, itu nggak bisa, karena ini working with gitu. Yang ada kan, yang saya lihat itu kan sebenarnya
di Indonesia, untuk kasus pengembangan diri di Indonesia, itu pembelajarnya sungguh-sungguh, fasilitatornya nggak sungguh-sungguh ngajar. Itu problematik. Jadi pembelajarnya itu sungguh-sungguh, fasilitatornya kurang sungguh-sungguh dalam melayani, dalam menerapkan proses working with gitu. Jadi akhirnya apa? Ya transaksi begitu saja, ya jadinya doing to, lakuin sendiri-sendiri. Ini. Jadi mungkin apa? Pertemuan-pertemuan kita ini, kajian-kajian filosofis kita ini sekaligus bisa mengakrabkan secara paradigmatik. Jadi perlu kan ada keakraban, itu kan ada keakraban tingkat paradigmatik, keakraban emosi, atau keakraban gestur, itu kan penting kita kumpulkan sebagai modal untuk working with. Gitu. Nah, kajian filosofis ini dalam rangka mengakrabkan secara paradigmatik. Seperti itu. Jadi memang modal working with itu mesti akrab gitu loh, mesti akrab. Kalau nggak akrab nggak bisa. Lihat ya. Kalau nggak akrab itu nggak bisa. Karena nanti pasti nggak jujur dalam proses istilahnya, dalam proses klinis itu kan menyakitkan kadang-kadang. Menyakitkan, menyaksikan diri dikuliti. Oke ya. Itu paling penting tuh prinsip-prinsipnya dulu. Tidak boleh ada jarak. Ya ini pertanyaannya Bu siapa nih? Saya terus terang tuh begini. Working with itu bukan pertanyaan afirmatif ya. Jadi kan kayak pertanyaan Bu Atun ini pertanyaan bukan pertanyaan working with, tetapi sebenarnya pertanyaan apa sifatnya itu bukan untuk working with. Jadi kadang-kadang pertanyaan seperti ini banyak sekali itu saya nggak jawab gitu loh. Karena apakah ini termasuk dominasi? Nah ini kan penjelasannya panjang. Kalau saya tanya kembali, apa dasarnya mengambil apa dasar dari keyakinan bahwa penyakit datang dari Allah? Bagaimana maksudnya itu? Coba terangkan kesimpulan itu gitu loh. Kan saya harus begitu. Kalau working with itu saya harus balik bertanya. Maksudnya penyakit datang dari Allah bagaimana? Allah itu penyakit atau bagaimana? Ya toh? Jelaskan secara mantik dulu. Allah itu memberi penyakit itu maksudnya bagaimana? Allah itu yang menaruh racun, ini kan kata memberi ini kan mesti jelas. Karena bahasa Indonesia ini kan kata memberi itu artinya dia yang menempatkan sesuatu di situ gitu. Jadi kalau mau working with ini masih saya persoalkan pertanyaan pernyataannya ini saya persoalkan. Kalau mau contoh ya, contoh working with itu, maka saya akan persoalkan ini pernyataan. Saya akan tanya balik. Dan ini kan gak nyaman biasanya, toh. Orang nanya kok ditanya balik. Nah itulah working with seperti itu. Nah ini ya, sering pengajian ibu-ibu. Jadi landasannya itu berarti kata orang gitu. Tapi yang mau saya tanya, substansinya itu apa sebenarnya?
Kita kan enggak bisa bilang kata ibu-ibu, kata ini, enggak bisa iman begitu seperti itu. Kalau seperti itu masih pakai kata orang, itu bentuk oposisi itu. Ya kan? Jadi saya minta pertanggungjawaban. Saya minta pertanggungjawaban Bu Atun, kenapa kesimpulannya begini gitu loh. Kenapa kesimpulannya begitu? Terangkan. Terangkan. Nah, mulai di situ kan membingungkan akhirnya. Kalau nggak working with, dia nggak akan menerangkan. Ya, jadi setiap pernyataan tuh harus diuji keautentikannya. Itu satu. Yang kedua harus diuji kebenaran pernyataan itu dalam konteksnya gitu. Jadi ini bagaimana pernyataan Bu Atun ini? Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ini? Kesimpulan ini Bu Atun bisa pertanggungjawabkan apa enggak? Kalau enggak, jangan dipakai. Karena itu belum Bu Atun pahami substansinya. Kenapa disebarkan? Ya, ada. Jadi nggak boleh hidup pakai kata orang. Apalagi nanti dimarahin Mama Dede. Jadi gitu. Jadi ini memang strategi working with ini mesti kita. Jadi strategi working with itu menunjukkan bahwa apa? Working with itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu kondotakon gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa fasilitator itu sudah tahu semua. Jadi jangan dianggap fasilitator itu seperti dokter yang udah tahu semua gitu misalnya. Jadi working with itu bahasa kitanya itu kondotakon, tanya jawab. Dengan asumsi keduanya itu sama-sama berusaha untuk penemuan diri. Ya, tuh. Dengan asumsi bahwa keduanya ini dalam rangka untuk penemuan diri, bukan untuk apa? Jadi tidak sifatnya itu tidak subordinat, atasan bawahan. Atasan memberi saran, bawahan ngikutin, itu tidak ada penemuan dirinya kayak begitu. Sama-sama berusaha untuk penemuan diri. Kira-kira seperti itu, memahami pembimbing itu seperti itu. Oke, yang lain, monggo apa namanya? Jadi ini mesti memang kita akrab dulu filosofisnya. Kita akrab secara filosofis, lalu kita berusaha, kemudian karena akrab kan akhirnya terjadi sintesis, ya, cara berpikir gitu, terjadi sintesis cara berpikir. Nah, ini persoalan adalah belum akrab paradigmatiknya, kita kemudian tuh sudah berusaha untuk tidak ada sintesis gitu loh, yaitu tidak ada kemajuan seperti itu. Jadi yuk pelan-pelan diakrabi dulu paradigmatiknya. Lalu kemudian tuh sintesis. Jadi mungkin 6 bulan untuk mengakrabi paradigmatiknya. Bang, ini mau melanjutkan yang kemarin diskusi dengan Mas Ade. Kemarin tuh kan agak ringkas nih Bang. Jadi dan kemudian ada kami bertanya
perbedaannya antara kebebasan memilih dan kebebasan pilihan. Saya kira mungkin ini juga ada keterkaitan dengan masalah pengetahuan ini, begitu Bang. Apa bedanya kebebasan memilih dan kebebasan pilihan? Ini juga kemarin kan sempat dilontarkan sama Mas Ade terkait dengan diskusi saat Bang Aswar tidak ada itu, gitu kan. Jadi belum ada penjelasan baru atau kemudian masih belum utuh pemahaman paradigmanya terkait dengan hal itu, Bang. Kan ada freedom to choose. Terus sama apa tadi? Freedom apa tadi? Pilihan. Jadi antara Maksudnya, memilih dan pilihan. maksudnya apa ya? Itu yang kemudian kami masih bertanya ini. Jadi Maksudnya dari kebebasan memilih dan kebebasan pilihan. pilihan. Nah ini yang kemarin sempat ditanyakan dari peserta yang lain juga bahwa apa bedanya gitu kan. Nah ini ya istilahnya Ini Mas. Iya. to choose dan choice. Itu tengah agak. Freedom Saya nggak tahu kan apakah nggak ada berkait. freedom to choice. Choice itu kan pilihan, sikap tuh itu dia udah jadi sikap. Dia udah jadi perilaku kalau itu kan udah jadi tindakan kalau choice itu. Tindakan memilih kan, tapi didorong oleh kebebasan memilih. Kan nggak ada freedom to choice. Oke, jadi kebebasan memilih dan menjalankan Ya, pilihan gitu. iya, silakan saja. Jadi kan tidak ada apa ya freedom to choice, tidak. Ya kan yang ada freedom to choose. Halo Bang, Ya. Assalamualaikum. Kalau saya mungkin begini, choice itu kan pilihan dalam arti kita itu diciptakan Allah sudah dengan banyak pilihan-pilihan gitu. Nah, dengan banyak pilihan-pilihan dan juga diberikan freedom to choose, kebebasan untuk memilih. Itu maksudnya mungkin. Jadi, nah bagaimana bisa menggunakan hak atau juga tanggung jawab untuk freedom to choose itulah yang perlu kemudian sepanjang hayat dipelajari gitu. Jadi choice dalam artian Tuhan ini sudah memberikan segalanya sebagai choice untuk dipilih. Nah, kemudian tanggung jawab setiap orang itulah untuk bagaimana memilih yang terbaik, yang benar, yang salah gitu. Jadi seperti itu gitu. Kalau penangkapan saya ya, gitu. Ya bisa. Cuman apa tadi itu kalau apa pertanyaannya freedom to choice yang ada itu kan freedom to choose sama Ya. nggak ada freedom to choice. Yang ada tuh freedom to sama freedom from. Ya gitu. Jadi masalahnya maksudnya choice itulah yang ada, yang apa maksudnya yang tersedia gitu beserta kita lahir itu beserta itu pula lah ada banyak pilihan-pilihan. Betul. Nah, termasuk juga dengan tanggung jawab ada freedom to choose dan ada freedom from. Nah itu tadi itu dari pilihan-pilihan yang kita diberi freedom itu ada juga freedom from-nya gitu. Jadi choice itu adalah fakta keadaannya. Freedom to choose-nya itu adalah hak sekaligus tanggung jawab. Betul, ya. Choice itu keadaannya tuh. Sementara choose freedom to choose itu ya. Hak sekaligus tanggung jawab. Tanggung jawab. Ketika kita memilih, kita perlu tahu ada konsekuensi atas pilihan itu gitu. Kita memilih tidak belajar, tidak memilih itu juga pilihan kan. Nah, di situ ada konsekuensinya kalau nggak mau belajar. Jadi bodoh terus, jadi salah terus gitu. Oke, jadi itu ya.
Enggak diskusi. Jadi di sini penting kita apa itu istilahnya akrab. Nah inilah akrab dengan paradigmatik. Di kita itu kan udah perlu akrab dengan paradigmatik. Yang penting akrab sama orangnya. Biasanya kan gitu ya. Nah jadi di sini nih syarat berpengetahuan itu mesti dia akrab sama paradigmatik. Akrab secara emosional penting, gestur penting, tetapi yang dalam pengetahuan itu yang paling penting adalah akrab paradigmatiknya. Tidak cukup hanya akrab emosi dan gesturnya, itu nggak cukup. Harus akrab paradigmatiknya. Nah ini di Indonesia repotnya begitu. Tidak ada keakraban paradigmatik. Yang siapapun pokoknya kalau asal dia teman kita, semua yang dia katakan itu dianggap betul. Karena itu nggak akrab paradigmatik. Seperti itu. Dan orang-orang yang disebut berpengetahuan itu adalah orang-orang yang memiliki paradigmatik. Jadi yuk, hijrah untuk memahami paradigmatik. Yuk hijrah. Jangan dianggap belajar paradigmatik itu buang-buang waktu, nggak ada kegunaan langsungnya, itu keliru ya. Jadi yuk, mulai investasi. Yuk, gunakan politik anggaran, politik investasi waktu, duit, untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya paradigmatik, biar lepas dari budaya katanya. Karena iman itu nggak bisa katanya. Iman itu kan levelnya level apa? Dia kalau levelnya itu kan di atas paradigmatik, iman itu. Belajar paradigmatik aja belum bisa, bagaimana mau melampaui paradigmatik gitu kan? Seperti itu. Jadi dengan apa namanya, dengan acara pagi-pagi ini kita paling enggak jadi lebih tahu di mana harus kita apa namanya bergaul gitu-gitu. Penting nggak sih sebenarnya paradigmatik? Coba kita bahas ini ya. Di mana pentingnya paradigmatik? Paradigmatik itu apa sih? Isinya apa paradigmatik itu? Paradigma itu isinya apa? Worldview itu isinya apa? Paradigmatik, worldview, ya itu sama ya itu. Apa sih di dalam paradigmatik itu isinya apa? Dalam paradigmatik itu isinya itu satu, bagaimana posisi diri dalam ruang waktu. Itu kan paradigmatik kan itu. Ya toh, salah satu isinya kan posisi bagi. Terus ruang waktu itu bagaimana dinamikanya? Dinamika ruang waktu itu digambarkan seperti apa? Itu kan isi paradigmatik kan itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih dua hal ini paradigmatik itu. Tentang dinamika kehidupan dan posisi diri kita. Itu kan fungsi paradigmatik itu ini gitu.
Paradigmatik inilah yang kemudian tuh menentukan sikap sikap intelektualnya itu tergantung paradigmatiknya. Sikap intelektualnya itu kan tergantung paradigmatik. Ya kan? Dan intelektual itu adalah akan menentukan bagaimana kita memahami kehidupan, bagaimana mengorganisir diri sendiri, ya. Jadi kalau sebenarnya nggak paham paradigmatik, dia pasti nggak mampu mengatur dirinya sendiri. Dia pasti nggak punya freedom to. Dia pasti adaptif. Oh, nggak bisa ngatur kok. Dirinya sendiri aja belum bisa diatur. Jadi orang nggak punya intelektual itu nggak bisa punya freedom to choose. Karena kenapa? Dia nggak punya pengetahuan. Dia nggak punya pengetahuan tentang posisi diri, nggak punya pengetahuan tentang dinamika ruang waktu atau dinamika kehidupan. Kan gitu. Ya, tuh. Akan susah itu orang, enggak akan mampu. Dia akan sepenuhnya tergantung kepada eksternal. Dia akhirnya reseptif. Dia hanya akan mampu reseptif. Enggak punya freedom. Kenapa? Intelektualnya enggak jalan gitu. Akhirnya apa? Hidup. Reseptif ini hidup berbasis katanya. Ya, dah. Dan kalau hidup berbasis katanya, itu sudah oposisi terhadap Tuhan. Sudah oposisi ini, kalau katanya ini. Kok bisa oposisi bagaimana, Bang? Lah, Tuhan mengaruniakan otak, kecerdasan, malah ditolak, nggak dipakai. Malah ikut otak orang lain. Nah, itu kalau sudah hidup pakai katanya, itu jelas dia sikap batinnya itu oposisi. Oposisi pada keilahiannya, kan? Bukan menggunakan intelek orang lain, menggunakan apa ya? Jadi kan orang itu, setiap bayi yang lahir, itu Tuhan itu tugasnya itu satu, menjadi khalifah. Khalifah di bumi untuk mengatur kehidupan. Artinya, setiap orang yang lahir itu, dia mesti create the world. Ya, tuh. Lah dia bukan create the world, malah dia ikut ke dalam dunia orang lain. Lah itu oposisi itu terhadap SK kelahirannya. Melanggar tupoksi, Bang ya. Tupoksi udah. Disuruh kreatif. Bukan mencipta ya, Bang, tapi dia sudah adaptasi gitu ya, Pak ya, Bang ya. Iya, pokoknya dia kan apa namanya? Dia lahir itu tugasnya jadi khalifah, create the world. Kok bisa-bisanya jadi reseptif, tidak create the world, malah membebani. Tupoksinya itu udah oposisi, itu reseptif itu. Dia sudah oposisi. Oposisi dari keilahiannya itu. Itu kan sikap batinnya, walaupun secara lahiriah tidak. Tetapi yang dilihat Tuhan itu pertama-tama sikap batinnya. Bahkan agama itu kan sikap batinnya itu yang disaring, yang dinilai, bukan lahiriahnya. Ini penting ya. Apakah saya ini udah oposisi dari keilahian? Ya kamu
create the world enggak? Jadi tapi bukan di sini ini bukan dalam pengertian untuk merivalitaskan antara batin dan lahiriah, bukan. Tidak pada konteks itu. Maksudnya bukan sekedar gitu loh, bukan sekedar. Karena sikap lahiriah itu bisa hasil dari pengkondisian, tetapi kan Tuhan itu menuntut iman. Menuntut iman gitu loh. Menuntut iman. Kenapa? Iman itu sifatnya itu personal, pribadi. Hubungan pribadi dengan pribadi itu kan iman. Iman itu kan hubungan pribadi dengan pribadi. Ya, toh? Ayo create the world. Jangan reseptif. Itu aja. Jadi perkara iman itu di situ aja udah ketahuan saya ini sebenarnya beriman atau belum beriman, karena iman itu menuntut amal, create, inovasi, create the world. Jadi amanu wa amilu sholihat. Creation itu kan amanu wa amilu sholihat itu. Lah gimana kalau orang beriman nggak kreatif, malah reseptif? Lah itu nggak iman, belum iman. Itu sikap oposisi itu, no. Wong perintahnya itu iman itu menuntun pasti dia amilu beramal, creation. Ya, itu kan bahasa agamanya itu creation. Iman itu pasti melahirkan creation. Bukan doing. Jadi do nothing, get everything itu by creation gitu loh. Itu orang beriman tuh begitu. Nah, gimana katanya iman tapi kok tidak terlihat creation-nya, malah doing terus. Jarene, wah. Setelah 40 tahun baru kelihatan kalau nggak berimannya, Kang. Setelah 40 tahun baru kelihatan kalau nggak beriman. Lah gimana, Ong? Adaptif, reseptif. Boleh bertanya, Bang? Bang, boleh bertanya? Boleh. Ini kan iman. Iman itu secara khusus adalah iman kepada Tuhan, kan? Betul. Tetapi mereka yang paradigmatik ini kan ada yang sains material itu. Nah, itu kan. Jadi dia Itu juga dia mencipta iman. itu, Bang. Ini hubungannya bagaimana perbedaannya antara orang-orang yang saintik dalam arti kata material, dia banyak mencipta mesin, mencipta ilmu, mencipta segala macam. Ini bagaimana ini? Iya, dia mencipta untuk menunjukkan kekuatan oposisinya. Dia mencipta untuk memperagakan kekuatan oposisi. Bukan hanya Tuhan yang bisa, aku juga. Bahkan di dalam sains material itu, Tuhan itu adalah problem, masalah. Saya yang akan selesaikan, gitu. Itu kalau kita baca ateis itu begitu kan. Tuhan itu problem. Jadi mencipta dalam arti kata iman itu bukan melawan ya, atau bukan memperagakan oposisi, tapi memperagakan apa? Memperagakan apa nih? Itu dalam rangka amilu salihat itu, amal yang baik, amal yang nobelis. Sekarang kan ciptaan apa? Kreasi sains material itu malah merusak alam toh. Malah merusak lingkungan toh. Bukan amilu salihat itu. Amal salihat, amal yang baik, amal yang untuk menjaga lingkungan, untuk menumbuhkan kebahagiaan. Mereka mencipta tapi dalam rangka untuk merusak. Itu bukan amal salihat.
Tapi mereka menyatakan bahwa ini untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan itu, Bang, dari sains material itu. Nah, Pernyataannya ya, seperti itu. tapi efeknya ke lingkungan, efeknya ke manusia bagaimana? Teknologinya sih maju. Teknologinya maju. Tapi efek ke manusia bagaimana? Efek ke lingkungan kan hancur-hancuran, Pak. Nggak terbukti Itu biar kalau mereka itu amil salihat. itu biar laku aja Pak Iwan. Nggak Iya, iya. terbukti. Pak Nggak Manis. terbukti. Heeh. Nggak, nyatanya mereka didesak. Ya, atau mereka merusak lingkungan. Jadi yang mereka kembangkan itu creation teknologi. Bukan amilosali. Jadi teknologi itu malah digunakan untuk merusak lingkungan gitu loh. Tidak sustainable. Karena kenapa? Mereka menciptakan teknologi, tetapi tidak mensucikan jiwa. Akhirnya apa? Teknologi dipakai untuk merusak. Itu persoalan paradigmatiknya. Mereka menciptakan teknologi tinggi, tetapi tidak pernah untuk apa? Mensucikan jiwa manusia, sehingga ciptaan tadi itu berpotensi dikorup. Nah, itu kan parsial saja, dia menciptakan barang yang berbahaya malah. Harusnya kan sebelum menciptakan teknologi tinggi, sucikan dulu jiwa manusia, karena nanti teknologi tadi itu akan digunakan manusia ke alam gitu loh. Ya, tuh. Tapi buru-buru anggaran itu digunakan untuk teknologi, sementara ke manusia enggak. Jadi create the world ini, itu maksudnya amal solihat. Kalau yang iman pasti amal solihat. Kan ada creation, kreativitas itu kan ada dua. Ada dua kreativitas. Kreativitas konstruktif, ada yang destruktif. Kreativitas itu ada dua. Kreativitas itu ada dua model. Ya, ada yang kreatif itu ada dua. Ada yang konstruktif. Ini amilus salihat ini. Ada yang destruktif. Yang beriman itu pasti dia akan ini konstruktif, tidak destruktif. Ya nyatanya kan misalnya obat-obatan kimia lah itu kan destruktif toh. Lebih banyak mudaratnya daripada ya toh. Karena fokusnya ke kreasi teknologi, tidak pensucian jiwa. Nah, itu kan dalam rangka oposisi, karena jiwa itu dianggap tidak ada. Jadi enggak, itu kan oposisi terang-terangan itu. Jadi yang oposisi ini ada dua ini, yang oposisi. Satu orang awam, satu orang pintar. Orang awam ini. Jadi kalau mau membangkang itu sekalian yang pintar gitu loh. Udah awam, oposisi lagi. Nah itu kan konyol. Udah awam, oposisi lagi. Ya kan masih mendingan tuh yang pintar, oposisi kan dia artinya dia punya inilah, punya bargaining. Kalau orang awam udah oposisi, awam lagi. Ya, nah. Ya gitu ya. Jadi yang oposisi itu bukan hanya orang pintar, tapi orang awam itu justru jadi orang yang nggak berilmu itu susah ya. Pasti auto oposisi. Justru yang oposisi paling banyak itu orang awam. Oposisi paling banyak itu orang awam. Ayo, minta masuk.
Ya, toh? Oke ya. Saya kira untuk pagi ini udah cukup. Tinggal kemudian tuh jangan dikira yang oposisi itu hanya orang pintar. Orang awam itu kan destruktif tuh kreativitasnya. Dikasih waktu sia-siakan. Dikasih sains dia nggak pelajari. Ya tuh nggak ada yang dia olah. Malah kemudian tuh orang awam tuh bukannya mengolah, malah dia justru jadi beban. Padahal dia khalifah. Tupoksi nggak dikerjakan tuh udah. Kalau yang pintar tupok dia kerjakan tapi salah, dia melawan gitu loh. Jadi ada 2 kategori itu yang oposisi. Ya kalau beriman negaranya nggak banyak utang kayak begini. Wong iman itu cirinya jelas, amilus salihat, amal saleh. Kok bisa bangsa yang penduduknya Muslim semua, 90% kali ya, atau 95, negaranya bangkrut. Nah ini kan nggak ada amilus salihatnya ini, nggak ada yang iman. malah nyusahin toh. Malah nyusahin malah ngutangnya itu sama yang oposisi tapi yang kaya. Malah dia ngutang itu sama yang oposisi yang kaya gitu loh. Lah ya. Ya itu. Dan ini ya gimana tugas para ustaz ini? Gimana tugas para pemuka agama ini? Kok masyarakatnya itu tidak ada amilus salihatnya? Yang rajin ngutang terus ke monggo bincang-bincang. Ini kan bincang-bincang santai ini. Monggo, silakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, kok saya melihatnya begini, belajar tadi mungkin belajar itu karena belum dianggap sebagai tanggung jawab gitu. Jadi belajar agama yaitu tanggung jawabnya apa ustadz gitu. Terus ya udah terima aja apa kata mereka gitu. Nggak dipakai apa yang diberikan Tuhan itu, logika, akal, hati nurani. Jadinya creation itu tidak dilihat sebagai tanggung jawab juga gitu. Betul sekali, betul. Jadi tadi itu kalau misalnya itu orang yang dalam tanda kutip tidak beriman atau ini mereka berkreasi tuh, ya mereka berkreasi untuk kreasi itu sendiri. Jadi betul sekali. Untuk maksudnya berpengetahuan ya untuk pengetahuan itu sendiri, bukan juga untuk lihat. Ya bukan untuk pemahaman bahwa ini dilakukan atas tanggung jawab diri pada diri maupun pada lingkungan gitu loh, karena itu kesadarannya belum sebagai makhluk Tuhan gitu loh, bahwa dia melakukan itu ya karena untuk kebanggaannya, untuk tanggung jawabnya pada si ilmu itu gitu, bukan pada si pemberi ilmu gitu. Kalau creation yang ini, yang kesadaran itu adalah berkreasi sebagai tanggung jawab pada yang pemilik ilmunya. Pemilik gitu. ilmu bukan sekedar pada si ilmunya itu sendiri gitu loh. Nah, itu kan hanya bisa dipahami bila berkesadaran yang semakin tinggi dan semakin dipahami gitu, bahwa ini tuh kita berada di sini tuh kenapa, bagaimana gitu kan. Nah, itu gitu. Jadi kalau menurut saya memang mungkin orang-orang yang berpengetahuan itu yang sudah berkreasi itu mereka berkreasi, tapi
tidak semuanya dilandasi oleh pemahaman bahwa dia itu berkreasi dalam rangka tidak sekedar untuk menghasilkan si kreasi itu sendiri, tetapi bagaimana sebagai pertanggungjawabannya atas diberinya ilmu, diberinya itu gitu loh. Pak, menurut saya sih tadi kuncinya di situ. Gitu. Betul. Betul. Jadi memang motifnya beda. Jadi yang ateis itu mereka berkreasi itu karena sikap profesional, bukan iman. Jadi itu sikap profesional. Jadi orang beriman itu mesti profesional harusnya. Ya, tuh. Jadi orang beriman kok nggak profesional, kalah sama ateis. Ya, orang beriman harusnya lebih profesional karena dia pertanggungjawabannya dunia akhirat. Tidak cukup hanya pertanggungjawaban secara profesional, tapi pertanggungjawaban di akhirat. Itu kan double. Nah, itu yang dimaksud Kadin tadi, seperti itu. Orang ateis itu ya berkreasi karena sikap profesional. Jadi bertanggung jawab kepada institusi profesinya gitu. Selama institusi profesinya membenarkan, dia akan terus gitu. Justru di Indonesia ini kan katanya beragama gitu, iman, tetapi nggak profesional. Kalah sama ateis yang profesional. Nah, itu dua-duanya oposisi itu. Justru yang yang paling besar kekeliruannya itu yang awam ini. Dia ngeprank dia itu, imannya ngeprank. Ngeprank dia nih. Kalau yang profesional ya itu kan dia benar-benar ya dia gentle, saya oposisi. Tapi kalau yang awam nih ngeprank dia nih. Imannya itu iman prank gitu loh. Imannya iman prank. Ya, karena itu memahami belajar itu bukan tanggung jawab dan Nah, itu persoalan. pilihan gitu. Ya itu, ini kan knowing, ini kan tentang pengetahuan ya, berpengetahuan betul. gitu. Itu tuh adalah hak sekaligus tanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Belajar itu kan di agama dibilangin belajar itu sepanjang hayat gitu kan. Sepanjang hayat. Nah, tapi itu tadi gitu. Dipahaminya belajar agama yaitu responsibility-nya orang beragama, maksudnya ya para ustadz apa segala macam. Jadi kata ustadz gitu, bukan terus tidak diolah oleh akal pikirnya juga gitu loh, dan bertanya ke dalam gitu. Jadi ya itu karena belajar belum dilihat sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Itu choice juga kan untuk mau belajar atau tidak belajar. Akhirnya imannya iman prank. Itu orang awam tuh imannya prank, nggak laku. Justru lebih tegas yang nggak iman sekalian gitu. Karena agamanya itu diterima sebagai cuma diterima aja gitu. Diterima gitu. Bukan dipelajari gitu. Nah, ini kan yang disadarkan oleh Hawkins ini juga dan disadarkan oleh pembuat buku penulis buku Here I Am ini juga kan adalah belajar itu ujungnya sampai ke iman karena belajarnya sebagai tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya itu bukan hanya dunia akhirat orang ilmu itu. Dunia akhirat. Kalau hanya dunia itu jadi ateis yang kreasi itu. Baik Bang, ada pertanyaan satu nih Bang, boleh? Ya, siap. Ini Bang Aswar di dalam bukunya Hawkins itu menjelaskan bahwa mulai dari courage sampai reason ini adalah nalar nih Bang. Kemudian dari love sampai enlightenment itu keilahian. Nah, jadi kayaknya kalau selama penggunaan nalar itu dan kemudian menghasilkan kebijaksanaan itu tidak ada unsur keilahian. Tampaknya ya begitu ya, yang saya lihat itu begitu Bang. Jadi bagaimana ini posisi keilahian dan nalar? Seakan-akan sejak awal kita tidak berada dalam posisi
keilahian ketika saat menggunakan nalar itu. Begitu, Bang. Jadi kan begini, ya toh? Sebenarnya baik ego maupun nalar itu tidak boleh dibuang. Yang dibuang itu adalah dualitas. Dualitas yang menguasai ego, dualitas yang menguasai nalar. Itu persoalannya. Jadi tanpa ego itu bagaimana orang bisa hidup di dunia materi? Nanti nggak bangun peradaban kalau tanpa ego, nggak ada teknologi. Ego itu kan yang menghubungkan jiwa, spirit dengan materi, ya toh? Nah kalau nggak ada ego, kupingnya diambil orang itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada ego, mobilnya diambil orang nggak apa-apa gitu. Karena ego itu kan kepemilikan pada tingkat materi gitu. Ini dibolehkan oleh agama karena memang ini syarat hidup di dunia kan mesti bermateri. Dalam pengertian itu mengambil bentuk materi. Yang nggak boleh itu dualitas dari ego ini harus yang dihilangkan. Kalau ego ini suci, makanya kan temnya pensucian, ya. Pensucian. Nalarnya disucikan, egonya disucikan gitu. Sehingga kemudian antara keilahian dengan ini tidak ada oposisi, tidak ada rivalitas. Tidak ada rivalitas antara ego dengan nalar, nalar dengan keilahian. Iman itu tidak ada rivalitas, itu tujuan agama. Jadi kan hukum spiritual itu kan ada dua. Hukum spiritual itu ada dua. Hukum spiritual itu ada dua, dualitas sama non-dualitas. Nalar dan ego itu dikuasai hukum dualitas. Maka dia mesti disucikan dengan mengetahui hukum-hukum dualitas tadi. Dualitas ini nggak boleh duel. Tapi dualitas ini harus diilmui, dikuasai. Sehingga dia tidak membawa kita ke sifat oposisi. Yang beroposisi itu dualitas. Sebenarnya ego yang dikuasai dualitas. Nalar yang dikuasai dualitas. Dia disucikan, harus disucikan. Sehingga kemudian tuh non-dualitas semua. Seperti itu. Nalar tidak mungkin kita bisa buang, karena bagaimana mengorganisasi ya, ada kehidupan. Bagaimana mengorganisasi kehidupan? Kalau ego kan itu soal belonging, kepemilikan. Kalau nalar organisasi. Ya, ada. Ego juga tidak mungkin dibuang. Karena bagaimana mungkin kita hidup di alam materi, jiwa kita masih di sini tugasnya. Jadi untuk menjalankan tugas di dunia materi, maka Tuhan membekali ini dengan ini. Nah, karena dualitas itu kemudian ini jadi sakit, ini jadi sakit. Sembuhkan, sucikan. Kan gitu. Seperti itu. Oke, ini jam 8, saya harus... Baik, makasih Bang. Ya. Jam 8 saya harus siap-siap untuk ngisi di UIN. Saya harus... Yang perlu diingat adalah berbeda tetapi bersama. Jadi betul, tidak betul. ditetapkan. Jadi orang tuh sering salah, harus dibuang ego, harus dibuang nalar. Bukan dibuang, tetapi dibuat tidak mendominasi dengan memahami keilahian. Jadi itu tuh bertiga itu tuh bersama, berbeda, tetapi selalu bersama. Satu paket, nggak bisa dipilah-pilah gitu. Nggak bisa dipilah-pilah, itu yang ya. mungkin
Itu yang mungkin Iya. pemahaman yang masih kurang paham itu adalah begitu gitu, seakan-akan ego itu selalu pasti buruk maka harus dibuang gitu loh. Bukan dibuang, nggak mungkin juga gitu. Nalar itu selalu nalar itu selalu jelek, selalu ini nggak keilahian, bukan, tapi karena belum dilandasi oleh keilahian gitu. Semuanya itu satu paket, nggak bisa dihapus, nggak bisa dibuang, tapi dibuat tidak Untuk mendominasi. Gitu. Organisasi itu nggak boleh ada yang dibuang. Iya, nggak mungkin pula gitu loh. Karena itu udah satu paket, satu kesatuan. Satu paket gitu loh. Organis. Yang dipahami adalah harus dibuat harmonis, di mana yang keilahian itulah yang mendominasi dalam artian memanage ego dan nalar. Supaya kemudian menjadi kreasi yang dilandasi oleh iman, untuk iman. Betul. Dengan, untuk, dan oleh iman. Itu yang membedakan antara orang berpengetahuan yang spiritual dengan orang berpengetahuan yang tidak dilandasi oleh spiritual dan paradigma yang benar. Kalau menurut saya sih itu gitu ya. Ya, jadi itu memang. Jadi di masyarakat itu kan, jangan pakai ego. Gimana nggak pakai ego? Kamu tinggalnya di mana? Jangan pakai nalar lah, nggak pakai nalar. Akhirnya hidupnya ambiar. Oke ya, mungkin itu. Sambung lagi. Saya harus pindah channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.